pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov, kembali menjadi sorotan dunia setelah menyatakan niatnya untuk membeli perhiasan curian dari Museum Louvre Paris dan menyumbangkannya ke Louvre Abu Dhabi. Pernyataan mengejutkan itu disampaikan Durov lewat akun X, dulu Twitter, pada Selasa, 21 Oktober 2025, 2 hari setelah perampokan besar terjadi di museum paling terkenal di dunia tersebut. Perampokan siang bolong di Louvre Paris. Insiden pencurian itu terjadi pada Minggu siang, ketika 4 perampok bersenjata ringan berhasil membobol ruang koleksi khusus bangsawan abad ke-19 di Museum Louvre, Paris. Dalam waktu singkat, mereka membawa kabur 8 artefak berharga, terdiri dari kalung, anting-anting, bros, dan tiara yang disebut bernilai jutaan euro. Menurut laporan awal kepolisian Prancis, kawanan tersebut memanfaatkan jam sibuk kunjungan turis untuk menyelinap masuk melalui pintu samping yang sedang diperbaiki. Setelah mengambil artefak, mereka melarikan diri menggunakan 2 sepeda motor besar yang menunggu di luar pagar museum. Belum ada satupun pelaku yang tertangkap hingga berita ini ditulis. Pihak museum dan Kementerian Kebudayaan Prancis menyebut kejadian ini sebagai penghinaan nasional terhadap simbol kebanggaan Prancis. Pavel Durov buka suara, "Saya siap beli perhiasan itu." Tak lama setelah kabar perampokan itu merebak, Durov mengunggah pernyataan bernada sarkastik di akun resminya di platform X. "Senang bisa membeli perhiasan curian dan menyumbangkannya kembali ke Louvre. Maksud saya, Louvre Abu Dhabi tentu saja, tidak ada yang mencuri dari Louvre Abu Dhabi," tulis Durov pada Selasa malam. Unggahan itu sontak menjadi viral, memancing ribuan komentar dari warganet, sebagian mendukung niatnya, sebagian lain menganggapnya sebagai kritik terselubung terhadap keamanan dan tata kelola Prancis. Sindiran tajam untuk pemerintah Prancis. Dalam unggahan lanjutan, Durov menyebut perampokan di Louvre Paris sebagai tanda kemunduran negara yang dulunya besar. Ini merupakan tanda menyedihkan lainnya dari kemunduran negara yang dulunya hebat, di mana pemerintah lebih memilih menyempurnakan seni mengalihkan perhatian orang dengan ancaman palsu, daripada menghadapi ancaman nyata, tulisnya. Sindiran itu diyakini mengacu pada pengalamannya tahun lalu, ketika Durov sempat ditahan di Bandara Paris atas tuduhan gagal menindak konten ilegal di platform Telegram. Kala itu, ia menuduh pemerintah Prancis mencoba memaksanya menerapkan sensor politik terhadap sejumlah kanal Telegram. Siapa Pavel Durov? Pavel Durov dikenal sebagai Zuckerberg-nya Rusia, pendiri Telegram sekaligus pencipta jejaring sosial VKontakte, VK, platform media sosial terbesar di Rusia sebelum ia diusir dari negaranya pada 2014. Kini, ia menjadi miliarder digital yang bermukim di Dubai, Uni Emirat Arab, dan memegang kewarganegaraan Prancis, Saint Kitts and Nevis, serta Uni Emirat Arab. Di bawah kepemimpinannya, Telegram tumbuh menjadi aplikasi pesan terenkripsi dengan lebih dari 900 juta pengguna aktif global. Namun, reputasinya sering bersinggungan dengan pemerintah di berbagai negara karena menolak permintaan sensor konten politik maupun enkripsi pesan pengguna. Louvre Abu Dhabi, simbol kemitraan Prancis UA. Dalam pernyataannya, Durov menyinggung Louvre Abu Dhabi, museum kembar Louvre Paris yang berdiri megah di Pulau Saadiyat, Uni Emirat Arab, sejak 2017. Museum ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Prancis dan Uni Emirat Arab, di mana Prancis meminjamkan nama, kurator, dan karya seni untuk membantu Abu Dhabi membangun reputasi global. Louvre Abu Dhabi dikenal memiliki sistem keamanan mutakhir dan arsitektur ultramodern rancangan arsitek ternama Jean Nouvel. Durov, yang kini tinggal di Dubai, menyebut museum itu sebagai contoh bagaimana seni dan keamanan bisa berjalan beriringan. Tidak ada yang mencuri dari Louvre Abu Dhabi, ujarnya dengan nada menyindir. Kecaman terhadap pemerintah Prancis. Perampokan di Louvre Paris memicu gelombang kritik terhadap pemerintah dan kepolisian Prancis. Sejumlah politisi menyebut kejadian itu malapetaka nasional,
mengingat Louvre merupakan ikon budaya terbesar di dunia dengan tingkat keamanan yang seharusnya tertinggi di Eropa. Anggota parlemen Prancis dari partai oposisi, Jean-Luc Duran, menilai insiden itu mencerminkan kelalaian sistemik pemerintah. Jika Louvre saja bisa dibobol di siang hari, bagaimana dengan keamanan nasional kita? Ujarnya dikutip Le Monde. Kementerian Dalam Negeri Prancis telah membentuk tim investigasi khusus yang melibatkan Interpol dan unit kriminal Paris untuk memburu pelaku. Pihak museum sendiri menutup sebagian area pameran bangsawan abad ke-19 hingga penyelidikan selesai. Respons dunia maya, Durov dipuji dan dikritik. Pernyataan Durov menjadi topik hangat di media sosial. Banyak pengguna Telegram dan X memuji langkahnya sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian budaya, meski sebagian menilai komentarnya terlalu sinis terhadap Prancis. Seorang pengguna menulis, kalau Durov benar-benar menebus artefak itu dan menyumbangkannya, dia bukan hanya pengusaha, tapi juga pahlawan seni. Namun ada juga yang menyebutnya mencari sensasi di tengah isu geopolitik dan hubungan tegang antara Prancis dan Rusia. Hubungan rumit Durov dan pemerintah Prancis. Kasus perampokan ini seolah membuka kembali luka lama antara Durov dan pemerintah Prancis. Pada Agustus 2024, ia sempat ditahan selama 36 jam di Bandara Charles de Gaulle, Paris, karena dugaan tidak kooperatif dalam menghapus konten terlarang di Telegram, termasuk penyebaran propaganda ekstremis. Meski kemudian dibebaskan dengan jaminan, Durov menuding pemerintah Prancis melakukan tekanan politik dan mencederai kebebasan berekspresi digital. Ia bahkan menulis, mereka ingin Telegram tunduk. Tapi kami tidak bekerja untuk pemerintah manapun. Belum ada tersangka ditetapkan. Hingga Selasa malam waktu setempat, kepolisian Paris belum mengumumkan perkembangan baru mengenai pelaku pencurian Louvre. Semua artefak yang dicuri masuk dalam daftar Red Notice Interpol, artinya tidak bisa dijual secara legal di pasar seni internasional. Juru bicara Louvre menegaskan museum masih dalam kondisi aman dan kunjungan publik tetap berjalan. Kami memperkuat pengamanan dan bekerja sama penuh dengan otoritas, ujarnya dalam konferensi pers. Antara satire dan kepedulian. Meski banyak yang menganggap komentarnya sekedar satire, tawaran Pavel Durov untuk menebus perhiasan curian Louvre memperlihatkan kontras tajam antara dunia seni, teknologi, dan politik. Ia menempatkan dirinya bukan hanya sebagai pengusaha, tapi juga pengamat sosial yang tajam terhadap kemunduran negara-negara Barat. Apakah Durov benar-benar akan menebus permata tersebut? Hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihaknya. Namun, satu hal pasti, komentarnya kembali membuat dunia menoleh ke Telegram dan ke Prancis dengan pandangan baru.